Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran Statistika 2, di mana materi ini adalah materi lanjutan dari materi statistika yang sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat tabel frekuensi, membuat diagram batang, dan membuat diagram lingkaran. Dan pada video ini kita akan membahas ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data terdiri dari mean, median, dan modus. Tiga materi ini, mean, median, dan modus, akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Untuk itu, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Ukuran pemusatan data, ini adalah poin yang pertama, karena nanti di poin-poin selanjutnya, di video selanjutnya akan kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Yang pertama adalah mean, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya di awal, di cover. Mean itu adalah atau sama dengan rata-rata. Jadi kalau ditanya mean, itu pada dasarnya ditanya dengan rata-rata. Maka dia akan menghasilkan, atau rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau ditulis dengan rumus X1 itu data pertama ditambah X2 data kedua, dan seterusnya dibagi dengan N. N itu jumlah banyak datanya berapa. Untuk contoh kita perhatikan di sini ada contoh nomor 1 dan contoh nomor 2. Untuk contoh nomor 1, diketahui kelompok data 4, 5, 4, 5, 7, 7, 6, 9, 10, 10, 10. Tentukan mean data tersebut. Nah, kita jawab soal nomor 1. Hal yang harus kita lakukan adalah kita menghitung ya di sini ya. Karena ditanya mean atau rata-rata, maka kita akan menjumlahkan semua data yang ada. Dari di sini ya, 4 tambah 5 kalau kita tulis. Kalau kita lihat di sini kan, 4 tambah 5 berdasarkan soal yang ada dari nomor 1. 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 7 sampai dengan terakhir angkanya 10 sesuai dengan soalnya. Kemudian dibagi dengan jumlah data, jumlah dari banyaknya data, yaitu 11. Angka 11 ini diperoleh dari angka ini. Dari soal ada 11 angka kalau kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 angka. Maka di sini kita tulis 11 banyak datanya. Setelah kita menghitung jumlah data yang di atas ini, 4 tambah 5 sampai dengan 10, maka kita peroleh nilainya 77. Kemudian tetap dibagi dengan banyaknya data ada 11. Maka dihasilkan 77 dibagi 11 adalah 7. Nah, ini mean untuk soal nomor 1. Sedangkan untuk soal nomor 2, kalau kita mau menjawab, nah, beda dengan nomor 1, di sini datanya dalam bentuk tabel, maka untuk mencarinya kita harus menghitung. Nah, di sini rumusnya sudah ada, begitu juga dengan angkanya ya. Kita harus menghitung nilai ulangannya dikali dengan frekuensinya untuk jumlah datanya. Maka di sini tulisannya 4 kali 20, dari sini angkanya ya, 4 kali 20 ditambah 5 kali 40, di bawahnya 5 kali 40 ditambah 6 kali 70 sampai dengan terakhir 10 kali 10. Lihat, ini semua adalah angka-angka yang kita peroleh dari nilai ulangan dikali frekuensinya atau di sebelahnya, dibagi tetap dengan banyaknya data. Banyaknya data ini kalau soalnya dalam bentuk tabel, maka dibagi dengan frekuensinya. 20 tambah 40 tambah 70 tambah 20 tambah 10. Maka dibagi dari sini. Frekuensinya kita tulis ulang di sini. Dan kalau kita hitung dari angka-angka yang ada seperti ini, 4 kali 20, 5 kali 40, 6 kali 70, dari sini soalnya diperoleh angkanya adalah
4 kali 20 80 tambah 200 tambah 420 tambah 160 tambah 100. 100-nya dari mana? Terakhir kan ini ya. 10 kali 10 100. Dan angka yang di bawahnya penyebutnya kalau kita jumlahkan sama dengan 160. Maka diperoleh lagi angkanya adalah 960 dibagi 160. Dihasilkan angkanya 6. Inilah cara mencari mean atau rata-rata jika datanya dalam bentuk tunggal seperti ini maupun datanya dalam bentuk tabel atau berkelompok. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya adalah median dan modus. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Maksudnya apa? Jika ada soal nanti ditanya median, biasanya soalnya tersebut datanya dalam bentuk tidak urut atau acak. Makanya di sini adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Sedangkan modus adalah data yang memiliki frekuensi terbanyak atau data yang paling sering muncul. Kita perhatikan contohnya ya. Diketahui kelompok data 4, 5, 4, 5, 7, 7, 6, 9, 10-nya 3 kali. Tentukan median dan modus data tersebut dengan n ganjil. N ganjil itu maksudnya adalah data angkanya di sini jumlahnya ganjil. Nah, seperti hal yang kita tadi sudah hitung ya, karena ini soalnya mirip dengan soal mean, angkanya itu 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, karena angkanya ganjil, maka di sini kita sebut dengan n ganjil. Untuk mencarinya, kalau kita mau jawab soal nomor 1 ini, langkah pertama adalah kita urutkan dahulu datanya. Data yang ada pada soal nomor 1. Nah, kita urutkan sesuai dengan angka yang di soal ya. 4-nya ada 2, maka kita tulis 2. 5-nya ada 2 juga, kita tulis 2, begitu dengan seterusnya. Dan terakhir 10-nya ada 3 sesuai dengan yang di sini. Pastikan urutan datanya dari terkecil hingga terbesar. Setelah kita mengurutkan seperti ini, maka kita pisahkan 5 angka di kiri dan 5 angka di kanan. Karena angkanya 11, datanya ganjil, maka di tengah-tengah antara 5 angka di kiri dan 5 angka di kanan, itu terdapat tengah-tengah 1 angka. Ini kelebihan kalau soalnya dalam bentuk datanya ganjil. Maka yang di tengah-tengah ini kita sebut dengan median. Diperolehlah maka mediannya 7. Dari sini ya 7-nya ya, karena ini adalah angka yang paling tengah-tengah. Sedangkan modusnya adalah 10. Kenapa modusnya 10? Karena paling banyak datanya atau angkanya yang paling sering muncul adalah 10. Karena 10 di sini munculnya 3 kali. Sedangkan yang lain maksimal 2 kali. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Diketahui kelompok data angkanya di sini ya 50, 30, 40, 20, 50, 60. Tentukan median dan modus data tersebut dengan n genap. Nah, n genap itu sekali lagi maksudnya adalah datanya dalam bentuk genap. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angkanya di sini ada 6 dan 6 itu adalah angka genap. Kita jawab soal nomor 2 seperti nomor 1, dahulukan dulu dengan mengurutkan data. Setelah datanya terurut seperti ini, karena di soal datanya ngacak ya, tidak berurut, maka kita urutkan 20, 30, 40 dan seterusnya. Kita pisahkan kembali sebelah kiri 3 angka dan sebelah kanan 3 angka. Nah, kebetulan di sini untuk datanya genap kan tidak ada ya di tengah-tengah angka yang terpisahkan atau tersisa, maka posisi mediannya di antara angka tengah-tengah yang ditunjuk. Nah, ini kan ada tanda panah di antara 40 dengan 50. Kita hitung karena di antara 40 dan 50, maka mediannya 40 ditambah 50, angkanya dari sini ya. 40 ditambah 50 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada angka 2 angka di sini. Dijumlahkan 90 dibagi 2 sama dengan 45.
Dan untuk kamu ya, sekali lagi ya, ketika datanya genap maka dijumlahkan kedua angka yang berhimpitan. Nah, kebetulan di sini angkanya adalah 40 dan 50. Sedangkan modusnya adalah 50. Kenapa 50? Karena 50 angkanya adalah lebih banyak paling muncul atau sering munculnya dua angka dibandingkan dengan angka yang lainnya. Mudah-mudahan di sini kamu bisa nih dalam memahami materi mean, median, dan modus yang barusan saya jelaskan. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, dengan soal nomor 3. Kalau sebelumnya kita menjawab soal-soal dalam bentuk datanya ganjil, di sini datanya dalam bentuk tabel. Nah, soalnya hampir sama sebenarnya. Cermati tabel berikut. Ada nilai ulangan, ada frekuensi. Dan ditanya pun, tentukan median dan modus dari data tersebut. Masih sama ya, pertanyaannya median dan modus. Kalau kita ditanyanya mean, sama seperti yang di awal ya, di slide pertama. Di slide awal, tinggal kita mengalihkan saja dan membagi dengan jumlah frekuensinya. Tapi kalau ditanya tentang median dan modus, maka yang perlu kita jawab, yang paling mudah adalah menjawab modus. Modusnya adalah 6. Dari mana modusnya 6? Nah, patokan nilainya di sini ada 4, 5, 6, 8, 10. 6 ini memiliki frekuensi terbesar yaitu 70. Maka otomatis langsung kita menemukan modusnya adalah 6. Bukan 70, tapi 6. Karena 6 ini, nilai 6 ini memiliki frekuensi 70. Untuk mencari nilai median, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, jumlahkan dahulu frekuensinya. Frekuensi yang di sini ya. Kita jumlahkan 20 tambah 40 tambah 70 tambah 20 tambah 10. Maka kalau kita jumlahkan sama dengan 160. Kemudian yang kedua, jumlah frekuensinya yang 160 yang tadi kita hitung pada poin pertama dibagi 2, maka diperoleh angkanya adalah 80. 160 dibagi 2, 80. Yang ketiga, maka didapat mediannya dari data yang ini adalah data ke-81 atau urutan ke-81 dari data yang ada. Maksudnya bagaimana? Nah, lihat lagi soalnya. Ketika 20 ditambah 40, ini kan 20 ditambah 40, ini menghasilkan angka 60. 60 ini maksudnya ini kan masih kurang ya, karena setengah dari angka yang ada, jumlah frekuensi yang ada itu sama dengan 80. Nah, ini masih kita harus jumlahkan lagi nih frekuensinya. 1, 2, baris pertama sama baris kedua jumlahnya 60, kita tambahin lagi sama baris ketiga, tambah 70. Nah, 3 baris ini 20 tambah 40 tambah 70, ini kan menghasilkan angka 130. Nah, 130 kira-kira angka data 81 ada nggak di 130? Pada frekuensi ini data mulai dari 61 sampai dengan 130. Jadi kan kalau 2 baris itu 60 ya. Dan kalau 3 baris sampai 70 maka datanya mulai dari 60 yang di sini sampai dengan 130, berarti datanya dari 61 sampai dengan 130. Maka diperoleh mediannya 6. Kenapa 6? Karena 61. Nah, data ke-61 sampai 130 di dalamnya ada angka 81. Nah, diulang ya. Untuk mencari nilai median dengan data dalam bentuk tabel, maka kita urutkan datanya dan dijumlahkan frekuensinya dibagi 2, diperolehlah angka 80. Nah, untuk mediannya karena di sini dibagi 2 80, tinggal ditambahkan 1 yaitu 81. Nah, karena 81, maka datanya kalau yang baris pertama berarti kan ini ada 20 ya. Datanya berarti 1 sampai 20. Kemudian ditambah baris kedua 60.
Nah, berarti datanya dari 1 sampai 60. Kemudian tambah lagi baris ketiga, berarti datanya dari 1 sampai dengan 130. Kebetulan, nah sekali lagi ya, kebetulan ketika 60 dari baris pertama dan baris kedua itu masih kurang dari nilai 80, maka kita jumlahkan dengan baris ketiga 70, jumlahnya 130. Nah, 130 ini awalnya 60 dari baris kedua ditambah baris ketiga, berarti datanya mulai dari 61 sampai dengan 130. Dan angka 81, data ke 81 ada di antara 61 sampai 130. Nah, di mana datanya? Datanya karena baris ketiganya sudah sampai 130, kan datanya di sini nih, di baris ketiga ini. Nah, di baris ketiga ini kebetulan menunjukkan angka nilai 6. Maka diperolehlah nilai mediannya sama dengan 6. Bukan 70-nya, tapi nilai ulangannya. Gimana? Mudah ya? Mudah-mudahan kamu mengerti ya. Kita lanjutkan dengan set ini. Nah, di sini ada soal-soal latihan di mana kamu akan menjawab soal latihan berikut, terdiri dari 4 soal. Silakan kamu mencoba mengerjakan soal latihan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu. Jika kamu kesulitan dalam menjawab soal latihan ini, silakan kamu mengulang-ulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat memahami materi dalam video pembelajaran ini dengan baik. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.